Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang integral, di mana minggu yang lalu kita sudah belajar tentang integral dasar atau integral baku. Jadi ada beberapa integral baku yang bisa saudara hafalkan atau saudara pahami di pertemuan sebelumnya. Materi tentang integral baku yang sudah rekan-rekan semua pelajari, ya seperti integral tak tentu, rumus fungsi integral, dan beberapa macam-macam bentuk integral. Ini saya harapkan rekan-rekan semua dapat memahaminya, ya. Jadi mulai dari beberapa fungsi-fungsi, ya, ini banyak sekali yang bisa rekan-rekan pahami. Jadi bukan berarti harus dihafal semua, tidak, tapi yang sering kita gunakan atau yang sering akan kita temukan itu paling tidak ketika rekan-rekan ada kesulitan, saudara bisa melihat kemudian dan terus menjadi ingat kembali. Jadi ketika menemukan hal yang sama atau tipikal bentuk yang sama itu sudah paham atau sudah mengerti tentang oh ini penyelesaiannya seperti apa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integral dalam bentuk fx kali f aksen x dx. Jadi setelah minggu yang lalu, ya ini di pertemuan kemarin, bentuknya adalah pembagian. Jadi yang atas itu turunan dari yang bawah atau pembilang turunan dari penyebut. Ya itu untuk yang minggu yang lalu, ya saudara bahas apabila integral bentuk pembilangnya adalah turunan dari penyebutnya, maka akan menghasilkan yang namanya fungsi len. Ya, len dari fungsi tersebut. Jadi integral f aksen x dibagi dengan fx dx akan menghasilkan len fx. Ya, ini yang minggu yang lalu. Jadi dibagi atasnya itu turunan dari yang bawah. Ya. Sekarang untuk yang berikutnya, kesempatan kali ini yang bukan dibagi, melainkan antara pembilang, bukan antara pembilang ya. Jadi ada turunan dan ada fungsi ya. Jadi fungsi dan juga turunannya ketika dikalikan, ya ini akan menghasilkan bentuk seperti apa. Ya, jadi ketika kita menemukan bentuk fx, ya integral fx dikali dengan f aksen x dx, ya. Jadi pastikan ketika kita menuliskan integral ini ada dx-nya. Jadi fx kali f aksen x, ya. Ini bentuknya adalah perkalian. Apabila bentuk perkalian salah satu faktornya merupakan koefisien diferensial dari faktor lain, ya. Jadi apabila salah satunya adalah bentuk turunannya, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Integral fx kali turunan fx. Ya, saya ambilkan di sini. Ya, misalkan menemukan bentuk seperti ini. Ya, fx, ya, integral fx dikali f aksen x dx, ya. Ini akan menghasilkan bentuk seperti ini. Bisa kita tuliskan, maksudnya bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, jadi ini bisa maaf. Ya, bisa dituliskan seperti ini jadinya. Bisa dituliskan fx, integral fx dikali dengan turunan dari
fungsi X. Ya. Jadi bentuknya adalah bentuk turunannya. Ya. Seperti kita ketahui, ini ada fx, di sini juga ada fx. Ya, integral dari fx dikali turunan dari fx. Ya, ini. Kita contohkan ini. Jadi bentuk seperti ini adalah kita rubah. Jadi saya contohkan ini, contoh yang pertama. Jadi ada contoh misalkan seperti ini. Ya. Tangen X kali sekan kuadrat X dx. Ya, tadi ketika kita menemukan bentuk integral fx, ya saya tuliskan fx, dikali dengan turunannya, kalau tadi f aksen x, saya tuliskan yang bentuk penulisan yang lainnya, turunan dari fungsi x. Ya, turunan dari fungsi x. Sorry, maaf. Ya, ini. Jadi bentuk asalnya seperti ini. Kalau kita lihat, bentuk asal ini merupakan salah satu bentuk dari integral dasar. Saya contohkan kemarin, saudara melihat bentuk integral dasar. Ini seperti ini. Ada bentuk integral dasar yang pertama, saya contohkan yang pertama. Ya. Integral kx ya, dx ya, atau integral x dx, saya menyebutnya seperti itu saja. Maka hasilnya apa? Hasilnya akan seper, ya ini k ya, seper n plus 1 kali x n plus 1. Kalau kita tuliskan secara ini ya, jadi kalau kita menuliskan ini, kita menuliskan bentuk dari integral x ya, x dx ya, saya contohkan ini x dx. Ini integralnya berapa ini kalau saudara menemukan bentuk integral x dx? Ketika menemukan bentuk seperti ini, integral x dx, kita tuliskan, maka hasilnya ini adalah pangkat 1, hasilnya berapa? Setengah x, ya, karena ini pangkat 1 plus 1, 2, ini 2, ini jadinya 2 juga, ya, plus c. Ya, mungkin sudah hafal di luar kepala, saudara. Kalau misalkan ininya ada x pangkat 5 dx, ya, saya mengulang kembali materi yang integral dasar, ya, untuk menyambungkan dengan ini. Jadi ini, kalau ini jadinya 1 per berapa? 6 x pangkat 6. Ya, plus c. Betul seperti ini? Ya, jadi ketika mengintegralkan maka akan menjumlahkan di sini. Jadi ini pangkatnya berapa semula. Ini kalau kita turunkan kan ini jadinya, oh ini 6. 6 kali seper 6 jadinya 1. 1 ini x pangkat 5 ya. Ini. Ya, sekarang saudara fokus ke sini. Fokus khususnya yang x dx. Ya. Fokus ke x dx. X dikali dengan dx. Integral dari x kali dx, ya kan? Artinya apa? Kalau kita menuliskan ini, x dikali dengan koefisien diferensial x, atau ya koefisien diferensial dari fungsi x. Ya. X kali dx. Ya. Jadi kalau kita tuliskan ini x, ini dx lah, samanya seperti itu ya ini. Ini x, ini dx.
Hasilnya setengah X. Nah, sekarang apa bedanya dengan ini? Ya, bedanya dengan integral fungsi X dikali di turunan dari fungsi X. Bedanya apa? Bedanya kalau kita lihat fx fungsi X dikali dengan turunan dari fungsi X-nya. Ya, ini X, ini dx, ini fx, ini fx. Bedanya itu. Sehingga penyelesaian ketika saudara menemukan bentuk integral antara fx atau fungsi X yang dikalikan dengan turunannya, turunan dari fungsi X tersebut, maka hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya sama dengan ini. Sama dengan ketika saudara menghitung X integral X kali dx, yaitu setengah X kuadrat plus C. Akan tetapi, kalau di sini ini adalah X saja, ya. Kalau yang di ini adalah fx atau fungsi X. Di mana fungsi X ini kan macam-macam. Tangen X itu juga fungsi X, X kuadrat itu juga fungsi X min 1 itu juga fungsi X. Jadi fungsi X ini maksudnya adalah di mana di situ terdapat variabel X. Ya, ini fungsi X. Sehingga kalau kita menghitung ini, maka penyelesaiannya bagaimana? Ketika kita menemukan integral fx, ya, fx kali f aksen x, ya, dx, itu bisa kita tuliskan sama saja seperti ini, fx dikali dengan diferensial dari fungsi X dan akan menghasilkan bentuk yang sama seperti ini, yaitu setengah, ya, setengah dari X. X-nya apa? X-nya di sini adalah fx. Kalau di sini X, di sini adalah fx. Maka fx, ya, fungsi fx yang dikuadratkan plus C. Ya, ini bentuk penyelesaiannya. Jadi ketika menemukan fx kali turunan dari fx, ya, ini kita mengacu ke sini, mengacu ke soal x kali dx. Sama seperti kemarin saudara di yang pembagian, ketika pembagian itu kan seperti ini. Ya, contoh misalkan 1/x dx, ya. Ya, 1/x dx. Ini kan sama saja kalau kita menuliskan integral dx dibagi dengan x. Kalau ini adalah x kali dx, kalau ini dx bagi x. Di mana dx ini maka adalah turunan dari fungsi x dibagi dengan fungsi x-nya. Ya, kan sama saja. Kalau ini kemarin hasilnya ln, kalau 1/x dx ini adalah ln x. Kalau yang ini hasilnya karena ini x, ini f fungsi x, ini jadinya ln fx. Ya, kan seperti itu. Oke, ya, jadi ketika kita menemukan soal bentuknya adalah soal integral khususnya, bentuknya adalah perkalian dari fungsi dikali dengan turunan fungsi tersebut, maka bisa kita hitung penyelesaiannya adalah setengah kali fungsi tersebut yang dikuadratkan. Oke, paham sampai sini ya? Jadi untuk basicnya seperti itu. Jadi kita mengarahkan ke
bentuk integral baku, yaitu integral X kali dx. Oke, ini ya, jadi bentuknya ini. Sekarang kita contohkan antara tangen X kali sekan kuadrat X. Ya. Jadi saya hapus dulu. Oke, sekarang kita masuk ke soal tadi. Ada tangen X, ya, ada tangen X, ya ini bukan angka 1 ya, ada tangen X kali dengan sekan kuadrat X. Di mana kita ketahui bahwa di integral baku atau di dalam diferensial baku, kita mengenal bahwa antara tangen dengan sekan kuadrat X itu punya hubungan. Jadi yang pertama kali dilihat ini ada tidak hubungan antara kedua fungsi tersebut. Jadi yang pertama integral tangen X ya dengan sekan kuadrat tangen X. Dan ternyata ada hubungan bahwa tangen X dengan sekan X ini adalah fungsi dengan turunannya. Ya. Jadi kita ketahui bahwa salah satu fungsi sekan kuadrat X ini adalah koefisien dari fungsi yang lain atau koefisien diferensial maksudnya. Jadi koefisien diferensial dari fungsi yang lain. Ya. Jadi kita bisa misalkan Z ini tangen X, maka dz sama dengan sekan kuadrat X. Ya, kita misalkan tadi. Sekarang kita misalkan bahwa tangen X ini adalah Z. Ya. Sedangkan turunan dari Z ini, ya, dz, ya, kita tuliskan di turunan dari Z ini apa? Ini adalah sekan kuadrat X. Ya. Jika tangen X itu adalah Z, maka dz-nya itu adalah sekan kuadrat X atau sekan X kuadrat ya. Ya, ini. Maka ketika kita ganti penulisannya akan menjadi seperti ini. Dari tangen, ya saya tuliskan kembali, tangen X kali sekan kuadrat X dx. Ya. Maka ketika kita tuliskan sama dengan juga sama, ini tangen X-nya apa? Tangen X ini Z. Sekan kuadrat X itu apa? dz. Ya. Tangen X itu adalah Z, ya. Sedangkan sekan kuadrat X adalah dz. Sama tidak dengan integral baku yang tadi saya tuliskan, yaitu X dx. Sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda ini adalah X, ini adalah Z. Yang berbeda itu. Sehingga hasilnya pun sama, kalau ini hasilnya adalah setengah X kuadrat, maka yang ini juga hasilnya setengah Z. Maaf, kurang jelas. Maka yang di sini hasilnya juga adalah sama, setengah Z, oh ya Z ya, maaf, bukan X. Setengah Z kuadrat plus C. Jangan lupa ya, tetap ada plus C-nya. Sudah. Nah, tinggal kita masukkan kembali Z-nya itu apa? Z-nya adalah tangen. Maka di sini menghasilkan setengah tangen kuadrat X plus C. Ya. Ini hasilnya. Jadi dengan cara menyederhanakan tadi. Jadi kalau kita lihat ini,
hasilnya. Tangen Z, sekan kuadrat X, apabila kita tuliskan, ya, maka kita kembali ke bentuk X, menjadi tangen X, turunannya, nah ini, tangen kuadrat X, atau per 2 plus C, atau setengah tangen kuadrat X. Kan sama saja. Oke, ini ya, jadi ketika kita menemukan bentuk ini, ya kita misalkan, ya untuk lebih mudahnya, walaupun Pak saya sudah bisa ya, ini ya silahkan saja, tetapi untuk mempermudah, untuk mengurangi kesalahan, lebih baik kita misalkan saja dulu. Oke, ini contoh yang pertama. Lalu bagaimana ketika kita menemukan bentuk yang seperti ini? Jadi ketika pertama saudara melihat bentuknya, ya ini saya langsung tumpuk di sini ya, melihat bentuk ini. Ya, jadi ada X, ya, integral X kuadrat plus 7X min 4, ya, dikali 2X plus 7. Nah, ini akan menemukan bentuk panjang nih seperti ini. Ya, menemukan bentuk panjang. Ini saya hapus dulu. Masih ada lagi, oke. Jadi, ketika saudara menemukan bentuk ini, oke, ya, ini biasanya rekan-rekan akan langsung mengalihkan kadang. Jadi, wah ini ada soal, ya soalnya seperti ini. Kadang ada langsung, ini saya mengalihkan ini kalikan ini jadinya 2X pangkat 2 misalkan. Kemudian saya kalikan dengan ini, ya, ditambah, ini 2X pangkat 3 misalkan, ditambah 7X kuadrat, kemudian ditambah 14X kuadrat. Ya, kadang ada yang seperti itu. Ya, jadi dikalikan sampai panjang nanti. Justru itu ya itu betul, itu bisa juga digunakan. Akan tetapi cenderung akan mengalami kekeliruan. Maksudnya kekeliruan gini. Kadang rekan-rekan itu kalau mengalihkan sebuah seperti ini, kadang akan lupa, atau ya bukan lupa tapi keliru ya, kurang teliti. Jadi plus min-nya itu bagaimana, ini harusnya dijumlah, ini harusnya dikurangi ya. Kadang ada beberapa yang kekeliruan seperti itu ya, terutama di matematika ini kan sering. Nah, untuk mengatasinya tadi, kalau saudara melihat bentuk seperti ini, kira-kira ada tidak hubungan dari kedua faktor tersebut? Hubungan dari kedua faktor fungsi tersebut itu ada atau tidak hubungannya? Jadi contoh, ini misalkan X kuadrat, ya, kita misalkan saja dulu, ya, saya misalkan menjadi Z, misalkan. Z sama dengan X kuadrat plus 7X, kemudian min 4. Ya, kalau kita turunkan, ada tidak hubungan antara ini? Ya, ada tidak hubungannya? Saya turunkan Z-nya, jadi DZ. Ketika diturunkan ini 2X jadinya, X kuadrat jadinya 2X. Plus ini 7. Ini hilang. Nah ini, 2X plus 7 ini sama dengan ini. Ya, 2. Jadi bisa kita tuliskan dari soal ini bahwa X kuadrat plus 7X min 4, ya, kemudian dikali dengan 2X plus 7,
Ya. Ini dx ya, jangan lupa ada dx-nya. Ini kalau kita tuliskan, ini adalah x kuadrat plus 7x min 4 itu adalah z. Ya. Sedangkan 2x plus 7 ini apa? Dz. Ya, balik lagi di sini. Z kali integral Z kali dz. Yang mana ini akan menghasilkan setengah Z kuadrat plus C. Ya. Ini ya, jadi ketemunya sama. Oh, ini rumusnya sama seperti ini. Ya, tinggal kita tuliskan saja Z-nya apa. Z-nya ya X kuadrat plus 7X min 4. Maka ini menghasilkan setengah kali X kuadrat. Ya. Ini bisa tuliskan seperti ini, plus 7X min 4 plus C. Ya, jangan lupa di sini ada plus C ya. Saya tambahkan di bawah ya, plus C. Ya. Kemudian bisa juga dituliskan X kuadrat plus 7X min 4 ya, per 2 plus C. Ya, sama ini tulisannya. Pak, ini masih ruwet, ini mau saya bagi, silahkan kalau pengen dibagi, tapi ini sudah ya sederhana, kalau menurut saya sudah memang jawabannya seperti itu, sederhana. Ya, jadi X kuadrat plus 7X min 4 per 2 plus C. Kita coba cek. Ini X kuadrat plus 7X min 4 kuadrat per 2 plus C ini. Ya, jadi bentuk-bentuk seperti ini, ya ketika saudara amati dari soalnya, dilihat dulu, oh ini soalnya seperti ini, ada tidak hubungan antara kedua faktor tersebut. Ya. Apakah yang satu adalah fungsi, yang satu adalah bentuk turunannya, atau bagaimana? Ya ini. Oke. Jadi kalau melihat bentuknya seperti ini dilihat juga, oh ini bentuk turunan ya enggak. Sama seperti kemarin, ketika menghitung di yang pembagian, itu juga sama ketika bentuknya ini, oh ini mirip tapi koefisiennya berbeda. Koefisiennya nanti bisa dikeluarkan, bisa diolah atau dilihat bersama seperti apa. Yang penting di dalamnya faktornya ini sudah mewakilkan dari koefisiennya, dari koefisien diferensial dari fungsi tersebut. Ya, ini. Oke, contoh berikutnya, ya. Ini ada sin ya, sama dengan tadi ya. Sin dan cos ya, itu juga sama. Satu adalah turunannya, maaf, keliru. Ya. Jadi yang satu adalah bentuk turunannya. Jadi ketika kita lihat ini, oke, saya hapus dulu yang ini. Oke. Ya. Di sini ada integral sin H X kali cos HX, di mana antara sin hiperbolik X dengan cos hiperbolik X ini mempunyai hubungan. Jadi hubungannya ya tadi antara satu yang lainnya saling menurunkan atau adalah satu koefisiennya. Kalau sin X dan cos X saja itu kan ada minusnya. Jadi kalau sin cos minus cos, sin turunannya cos ya. Ya, jadi kalau cos min sin. Tapi kalau ini tidak. Ya, ini ya sin ya turunan cos ya turunannya sin ya tanpa ada minusnya. Sehingga ini mudah bisa kita selesaikan. Ini saya misalkan ini adalah bisa saling dua-duanya bisa saling sebagai ini ya. Ini Z, maka ini adalah dz-nya ya. Khusus untuk ini ya langsung bisa. Ya.
Kalau ini adalah Z, ini cos hiperbolik H dx itu sebagai dz, ya langsung ketemu hasilnya apa ini, integral ini. Oh, ini hasilnya adalah pasti adalah setengah sin hiperbolik kuadrat X plus C. Ya, dapat dengan mudah saudara bisa langsung menyelesaikan soal ini. Oh, ini Z, oh ini pasti integral, integralnya hasilnya adalah setengah dari fungsi Z yang dikuadratkan. Ya, ini sin hiperbolik X per 2 plus C ya. Sama, atau setengah sin hiperbolik kuadrat X plus C. Oke, ini untuk yang sin cos ya. Kemudian berikutnya kalau seperti ini bagaimana? Ya. Jadi ketika saudara menemukan bentuk-bentuk yang berbeda ya, seperti ini di sini. Ya. Ini bisa saudara hitung pula ya. Jadi ini kalau soal-soal yang ada di sini, ini mayoritas ada yang bukan dengan ini saja, tetapi dengan materi yang lain juga ada kaitannya. Ya, jadi misalkan saudara menemukan bentuk contoh, taruhlah saya tuliskan ini ya, integral 2x kuadrat plus 2x plus 3 dikali dengan, ini saya coba buatkan, dikali dengan x ya plus 1 ya, x plus 1. X plus 1, oke ya, dx. Oh maaf, ini saya tuliskan 2x plus 1. Ya, dari soal ini, yang ini saya hapus. Jadi integral ya, jadi ini terlihat ya. Jadi semoga ini tidak terpotong oleh rekaman layar saya. Jadi ada integral, ini semoga terlihat ya. Integral 2x kuadrat plus 2x plus 3, 2x plus dikalikan 2x plus 1 dx. Ya. Mana kira-kira yang adakah hubungan dari keduanya? Ya. Ada tidak hubungan dari kedua faktor tersebut? Ini ya turunnya kalau kita tuliskan, misalkan saya tuliskan Z. Z-nya adalah 2x kuadrat plus 2x ya plus 3. Ya, kalau kita turunkan, turunannya apa? Turunannya adalah ini adalah 4x plus 2. Ya, turunannya 4x plus 2. Di sini apa? 2x plus 1. Ya, ini 2x plus 1. Sama atau tidak? Berbeda ya. Di situ ada ini 2x, ini 4x. Ya. Berbeda. Akan tetapi ini berbeda dari sisi di situ ya. Ya, tapi sebenarnya bisa kita samakan ya. Jadi kalau ini membentuk, oh ini kok bentuknya kok berbeda, di sini adalah 4x plus 2, di sini 2x plus 1. Ya, tetapi tidak saudara lihat dari bentuk bakunya atau dalam artian bentuk dasarnya. Kalau ini kan kita melihat ini variabelnya x, ini ada x ya.
ini pun ada hubungannya sebenarnya. Kalaupun kita bisa lihat lebih jeli, ini 2X, ini 4X. Kalau ini kali 2, ini jadinya 4. Ini kali 2, ini jadinya 2. Sama. Jadi artinya yang ada di sini, ini bisa kita, turunannya bisa kita samakan. Samakan bagaimana? Ketika kita menulis, ini integral 2X kuadrat plus 2X plus 3. Ya, kemudian dikali dengan ini 2X plus 1 dx. Ya. Ini kalau kita tuliskan, ini Z. Ya, misalkan ini Z. Nah, di integral Z, nah ini apa? Padahal dz-nya adalah ini. Ini bisa kita tulis setengah dz. Ya, setengah kali dz. Dz-nya apa? Ini kalau kita kalikan setengah dari 4x plus 2, setengahnya berapa? Setengahnya kan 2x plus 1. Ya, sama. Dan koefisien setengah ini bisa keluar ke sini. Setengah integral, karena dia nilai setengah ya. Dalam bentuk perkalian di sini. Setengah z dz. Maka ini siap, ini bukan ikut sini. Oke, sini saya lanjutkan saja di sini ya. Jadi karena ini setengah z dz, maka sekali ada setengah sama dengan, ya ini lanjutan ini ya, ini tidak ikut. Setengah kali setengah z kuadrat plus c. Ya, jadi setengah kali setengah z kuadrat plus c. Jadi ada setengah-setengahnya ini yang setengah dari ini. Nah, setengah ini adalah hasil dari integral z dz. Maka di sini menjadi 1/4 ya, z kuadrat plus c. Tinggal kita masukkan z-nya apa? 1/4. Z-nya adalah ini 2x kuadrat plus 2x plus 3 dx. Maaf, tidak ada dx. Ini sudah hasil dari integral ya, sudah tidak ada dx. Yang ada adalah plus c. Ya, ini. Jadi ini hasilnya. Jadi ketika saudara menemukan bentuk fungsi yang dikali dengan turunan fungsinya, ya maka bisa dihitung dengan metode cara yang seperti ini. Oke, itu ya terkait dengan bentuk-bentuk ini. Ya ini ada beberapa soal latihan yang mungkin soal ini tidak berkaitan dengan ini juga, ada yang berkaitan dengan ini, ada yang tidak, dan ada yang berkaitan dengan materi-materi yang kemarin, materi integral yang kemarin. Nah, ini seperti apa bentuknya? Kalau ini bentuknya perkalian, ya bagaimana ya? Oke, ini silahkan coba untuk saudara kerjakan untuk latihan saja, tidak perlu dikumpulkan untuk soal latihan ini. Jadi silahkan ini bisa saudara pelajari kembali materi-materi ini. Ya, jadi untuk latihan dan untuk persiapan juga sambil saudara latihan karena kita sudah pertemuan ke-13. Ya, kita masih kurang 2 pertemuan lagi untuk nanti kita bahas materi tentang ini, integral lagi, sampai nanti di akhir pertemuan 16 itu ada ujian akhir semester. Ya, semoga semua bisa diberikan kelancaran, kesehatan, ya, dan memperoleh hasil yang optimal nanti dalam akhir perkuliahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini tentang integral dalam bentuk Fe kali F aksen X dx ya. Silahkan bisa saudara pelajari untuk latihan-latihan soalnya ini ya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.